Yuk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan berbasis nilai tambah bagian 1. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Mariska Pratiwi, 2. Muhammad Hafiz Adam, Adinda Endah Listiarini, Mita Reski Kurniasari, Raka Mahardika, Dimas Said Kurniawan, Alsi Rosifah, dan Sefira Revianti. Bahan kajian kami untuk pembahasan kali ini ada 2, yaitu yang pertama konsep Refined Economic Value atau bisa disebut REVA, dan konsep Financial Value Added atau FVA. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep Refined Economic Value Add atau disebut dengan REVA. Lanjut. Jadi apa sih pengertian REVA itu atau Refined Economic Value Add merupakan model yang menyempurnakan konsep dari EVA atau Economic Value Add dengan membedakan dalam memperlakukan modalnya. Apabila EVA menggunakan nilai buku ekonomis atau Economic Books Value, namun pada REVA menggunakan Market Value of the Firm atau nilai pasar badan usaha, dikarenakan dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham. REVA diutuh berdasarkan nilai pasar dan lebih adaptif terhadap kondisi makroekonomi, pasar, dan risiko finansial atas hutangnya. Lanjut. Di sini terdapat perhitungan dari REVA, di mana REVA sama dengan Net Operating Profit After Taxes dikurangi dengan Weighted Average Cost of Capital dikalikan dengan Market Value of the Firm. Atau REVA sama dengan nilai tambah ekonomi atau sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan perkalian biaya modal rata-rata timbang dikalikan dengan nilai pasar perusahaan. Lanjut. Nah, di sini terdapat interpretasi dari REVA. Nilai REVA positif artinya terjadi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan atau secara nilai pasar terdapat kelebihan setelah perusahaan memenuhi semua kewajiban kepada para pemilik dana. Yang selanjutnya, nilai REVA 0 yang artinya tidak terjadi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan maupun penurunan nilai karena secara nilai pasar keuntungan telah habis dipergunakan untuk memenuhi semua kewajiban kepada para pemilik dana. Yang terakhir adalah nilai REVA bernilai negatif, yang artinya tidak terjadi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan atau secara nilai pasar perusahaan tidak bisa memenuhi semua kewajiban kepada para pemilik dana atau pemegang saham dan kreditur. Baik, di sini ada beberapa kelebihan dari Refined Economic Value Added atau biasa dikenal REVA. Yang pertama yaitu bermanfaat sebagai penilai kinerja yang berfokus pada penciptaan atau value creation. Dan yang kedua, untuk mengetahui beberapa the true cost of capital dari bisnisnya. Sehingga tingkat pengembalian bersih dari modal yang merupakan hal yang sesungguhnya menjadi perhatian para investor dapat diperlihatkan secara jelas atau lebih terperinci. Dan yang ketiga yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. Sedangkan tentu saja apabila ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari REVA ini adalah dalam penerapannya secara praktis REVA disebut atau masih dibilang cukup sulit. Kenapa? Karena perhitungan REVA memerlukan estimasi atas biaya modal cost of capital dan estimasi ini sangat sulit terutama untuk perusahaan yang belum go publik atau yang masih skala menengah ke bawah atau yang masih kecil. Kecuali apabila perusahaan tersebut sudah go publik, maka REVA ini bisa menjadi salah satu solusi yang tepat.
Baik, izin mengambil alih. Di sini saya akan membahas mengenai konsep financial value added ataupun FVA, yaitu nilai tambah perusahaan. Lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan FVA? FVA sendiri yaitu Financial Economic Value Added atau lebih disebut dengan Financial Value Added, yaitu merupakan metode baru dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Nah, jadi metode ini mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset atau aset tetap dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Nah, kemudian terdapat rumus atau perhitungan dari FVA. Nah, secara matematis, pengukuran FVA dinyatakan sebagai berikut. FVA sama dengan FVA yaitu Financial Value Added sama dengan NOPAT yaitu Net Operating Profit After Tax atau laba operasional bersih setelah pajak dikurangi dengan kurung buka ED min D yaitu Equivalent Depreciation. Depreciation yaitu depresiasi ekuivalen kurangi dengan depresiasi. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasi dari FVA. Yang pertama yaitu nilai FVA positif, artinya manajemen telah menciptakan nilai tambah finansial. Nah, jadi laba bersih mampu untuk menutupi pengeluaran dari depresiasi ataupun penyusutan. Bahkan laba atau keuntungan tersebut lebih banyak daripada depresianya. Kemudian nilai FVA 0, artinya tidak terjadi nilai tambah maupun penurunan nilai ekonomi bagi perusahaan ataupun terdapat di titik impas. Nah, jadi laba bersih dari perusahaan ataupun keuntungannya telah habis untuk menutupi pengeluaran depresiasi ataupun penyusutan dalam perusahaan. Nah, jadi ini bersifat seimbang ya antara pemasukan dan juga pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu nilai FVA negatif. Artinya, manajemen tidak bisa menciptakan nilai tambah finansial. Nah, jadi laba bersih tersebut tidak bisa menutup pengeluaran dari depresi atau depresiasi penyusutan dalam perusahaan. Nah, perusahaan tentu akan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah finansial bagi perusahaan dan akan meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham, di mana FVA lebih dari 0. Hal ini terjadi apabila laba bersih perusahaan dapat menutup depresiasi ataupun penyusutan, atau bisa dikatakan NOPAT D lebih besar dari ED atau FVA positif. Terima kasih. Next. Baik, izinkan untuk mengambil alih kembali. Tentu saja dari FVA memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan seluruh kontribusi aset bagi kinerja perusahaan. Jadi seluruh aset itu berkontribusi satu dengan yang lain. Yang kedua, FVA secara jelas mengakomodasi kontribusi konsep value, growth, duration. Yang ketiga, FVA mengedepankan konsep equivalent depreciation dan accumulate equivalent. Dan yang keempat yaitu FVA memberi solusi terhadap mekanisme kontrol dalam periode tahunan. Dan selanjutnya tentu saja apabila ada kelebihan pasti juga ada kelemahan. Seperti tadi Reva, kelemahan dari FVA sendiri yang pertama yaitu FVA dinilai kurang praktis apabila dalam mengantisipasi fenomena suatu perusahaan atau apabila perusahaan tersebut menjalankan suatu investasi baru. Yang kedua, tidak bisa diakomodasi dalam penentuan titik impas pada konsep NPV dan FVA. Baik, terima kasih. Baik, izin mengambil alih. Jadi kan tadi udah dijelaskan tuh tentang apa itu REVA juga FVA. Nah, di sini kita ada contoh soal kasus untuk kita gunakan menggunakan perhitungan REVA dan juga FVA. Di sini ada contoh dengan PT Nahiki berencana untuk melakukan
akuisisi terhadap PT Maju Mundur. Nah, rencana ini dilakukan dalam rangka ekspansi bisnis perusahaan. Sebelum akuisisi diputuskan, PT Nahiki bermaksud untuk melakukan analisis kinerja keuangan terhadap PT Maju Mundur menggunakan metode berbasis nilai tambah. Nah, analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan PT Maju Mundur dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham PT Nahiki. Di bawah nanti ada cuplikan atas informasi data keuangan PT Maju Mundur selama 3 periode berturut-turut. Nah, di sini diasumsikan bahwa kita sebagai manajer keuangan PT Nahiki ditugasi untuk melakukan analisis kinerja keuangan berbasis nilai tambah PT Maju Mundur ini. Kemudian diminta untuk menemukan nilai reva pada tahun 2000 periode tahun 2020 sampai 2021 dan juga nilai FVA pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Oke, next. Nah, di slide ini ditampilkan cuplikan atas informasi data keuangan PT Maju Mundur selama 3 periode berturut-turut, yaitu di tahun 2019, 2020, dan juga 2021. Meskipun tadi di pertanyaannya kita diminta untuk mencari reva dan FVA di periode 2020 dan 2021 ini, tapi data di periode 2019 ini tetap diperlukan untuk perhitungan nantinya. Oke, langsung aja ke penyelesaian perhitungannya. Oke, pertama kita akan penyelesaian di nilai reva pada tahun 2020 sampai dengan periode 2021. Jadi tadi kan sudah dijelaskan rumus dari mencari reva itu sendiri, reva sama dengan nopat periode, terus di minus dalam kurung WACC dikali M value periode min 1 dalam kurung. Langsung saja mencari di reva tahun 2020. Diketahui nopat tadi kan laba operasional setelah pajak di tahun 2020 diketahui sejumlah 190.925.000. Kemudian dikurangi dalam kurung WACC. WACC itu adalah biaya modal rata-rata ketimbang. Nah, kan kita nyarinya di reva tahun 2020 tuh. Nah, kita nyari WACC-nya di tahun 2019. Terus WACC tersebut dikalikan dengan M value atau nilai pasar perusahaan di tahun 2019. Jadi M value itu didapat dari perhitungan PPS 2019 dikalikan laba per saham dalam tahun 2019 dalam kurung dikurangi nilai buku likuiditas dalam jangka panjang di tahun tersebut. Jadi diketahui nilainya adalah 735 juta. Langsung dimasukkan ke perhitungan 194.925.000 rupiah dikurangi 58.800.000 rupiah. Jadi reva pada tahun 2020 diketahui nilainya 136.125.000 rupiah. Begitu juga dengan reva tahun 2020, perhitungannya masih sama dengan nopat atau laba operasional setelah pajaknya menggunakan periode tahun tersebut, tetapi untuk WACC dan M value-nya menggunakan tahun sebelumnya. Dan diketahui dengan nilai reva tahun 2021 sejumlah 122.308.000 rupiah. Lanjut. Nah, tadi kan udah nyari nilai reva. Nah, sekarang kita nyari nilai FVA di tahun 2020, periode tahun 2020 sampai 2021. Tadi kan udah dijelaskan juga rumus FVA itu adalah nopat atau laba operasional setelah pajak dikurangi dalam kurung ED min D atau depresiasi ekuivalen dikurangi depresiasi. Nah, diketahui di sini nyari ED-nya itu adalah K dikali TR. Jadi ED pada tahun 2020 itu diketahui kan tadi 11% untuk K-nya dan
dikalikan TR-nya sejumlah Rp475.800.000 dan diketahui untuk ED tahun 2020 Rp52.338.000. Terus langsung dimasukkan ke perhitungan FVA-nya di tahun 2020. Jadi laba operasional setelah pajak dikurangi dengan hasil perhitungan ED tadi sejumlah 52.338 dan diketahui hasil FVA pada tahun 2020 adalah Rp161.187.000. Nah, begitu juga dengan perhitungan FVA di tahun 2021. Kita cari ED-nya dulu. ED-nya diketahui dengan persenan K adalah 14% dan TR-nya adalah Rp523 juta dan diketahui untuk ED tahun 2021 adalah Rp73.220.000. Nah, perhitungan DFA-nya sama dengan yang 2020 tadi, yaitu laba operasional setelah pajaknya diketahui Rp250.500.000 dikurangi dengan ED-nya. ED-nya tadi diketahui Rp73.220.000 dan hasil akhir dari FVA 2021 diketahui adalah Rp177.280.000. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mengambil referensi dari beberapa jurnal yang berada di Google. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian dan ada closing statement. Mana yang lebih baik, apakah REVA atau FVA? Menurut kelompok kami tidak ada yang lebih baik karena keduanya sudah berbeda konsep. Jadi tergantung perusahaan mau menghitung yang mana. Apabila perusahaan menghitung REVA, nilai tersebut berguna untuk menghitung nilai tambah ekonomi untuk kepentingan pemegang saham. Sedangkan apabila perusahaan menghitung FVA, lebih ke dalam perhitungan nilai tambah finansial perusahaan terhadap depresiasi atau penyusutan. Mungkin kelompok kami dari kelompok 5 hanya bisa menyajikan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.